Walau sudah beli Rafale dan incar F-15X, Vietnam bongkar alasan Indonesia mati-matian pertahankan kontrak KF-21 Boramae. Indonesia memang sedang melakukan modernisasi pertahanan udaranya dengan membeli beberapa jet tempur. Salah satu jet tempur yang sudah resmi diakuisisi oleh Indonesia adalah jet tempur Rafale dari Prancis. Menurut Capital TFR, Indonesia menandatangani pembelian 42 unit jet tempur Rafale pada 10 Februari 2022. Menurut laporan media asal Prancis tersebut, kesepakatan kontrak tersebut bernilai 8,1 miliar dolar AS. Serta Indonesia juga sudah menyelesaikan cicilan kontraknya yang dibagi ke dalam 3 tahapan. Dengan penyelesaian cicilan kontrak tersebut, pembelian Rafale oleh Indonesia resmi masuk ke dalam buku pesanan Dassault Aviation. Tak hanya Rafale, Indonesia juga berkomitmen membeli jet tempur F-15X di masa depan. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan MOU oleh Indonesia dengan Boeing. Menurut Defense News, Indonesia berencana membeli 24 unit jet tempur F-15X di masa depan. Meski Indonesia dikatakan sudah memborong jet tempur dari Barat, Indonesia juga masih terlibat kontrak pembangunan jet tempur bersama Korsel. Hingga saat ini Indonesia masih tercatat sebagai mitra kerja sama pengembangan bersama jet tempur KF-21 Boramae. Meski faktanya saat ini kerjasama tersebut disebut melalui jalan yang berliku. Pertama, Indonesia disebut belum sanggup menyelesaikan jatah iuran dalam proyek tersebut senilai 1,3 miliar won. Kemudian, belakangan insinyur asal Indonesia juga terlibat dalam kasus pencurian data penting KF-21 Boramae. Meski diwarnai dengan skandal dan kontroversi di dalamnya, Indonesia mengaku masih berkomitmen untuk melanjutkan kerjasama tersebut. Situs berita Vietnam Plus, VN membocorkan alasan Indonesia membutuhkan jet tempur KF-21 Boramae meski saat ini tercatat sudah membeli Rafale dan dalam proses pembelian F-15X. Menurut situs tersebut, akuisisi pesawat KF-21 oleh Indonesia di masa depan, dapat dikatakan bahwa Jakarta memiliki 2 pertimbangan utama, yaitu perluasan kemampuan pertahanan teritorial dan keusangan armada pesawatnya. Selain itu, tidak ada masalah yang mengkhawatirkan. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, TNI AU, harus mengcover wilayah seluas 1.904.569 km persegi dan wilayah udara serta perairan pedalaman yang jauh lebih luas. Semua itu membutuhkan armada yang cukup besar, yang menurut TNI AU tidak dimilikinya. Karena Indonesia saat ini hanya memiliki 101 pesawat bersenjata dan 6 pesawat patroli maritim untuk mengendalikan atau melindungi wilayah udaranya yang luas. Selain itu, tidak semua pesawat ini akan selalu tersedia atau memenuhi syarat operasional karena sebagian dari pesawat tersebut perlu dirawat atau dilarang terbang sambil menunggu pengiriman suku cadang. Dilihat dari hal ini, pembelian 50 jet tempur Boramae oleh TNI AU dalam beberapa tahun ke depan merupakan hal yang wajar untuk menjaga keamanan nasional. Mengingat masalah keusangan armada, perlu disebutkan bahwa tambahan 50 KF-21 mungkin dimaksudkan untuk menggantikan beberapa atau seluruh pesawat tempur Indonesia yang sudah ketinggalan zaman. Kondisi inventaris pesawat tempur TNI AU saat ini menunjukkan beberapa model pesawat sudah diproduksi sejak lama dan akan menjadi usang dalam 10 tahun ke depan. Misalnya, pesawat Su-27 buatan Rusia dibeli pada tahun 2002 dan